Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan untuk pembahasan kitab Jurumiyahnya. Dan pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas tentang amil-amil yang merusak susunan mubtada dan khobar, yang jumlahnya ada 3: kana dan saudaranya, ina dan saudaranya, dan dona dan saudaranya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ina dan saudaranya, setelah kemarin kita membahas kana dan saudaranya. Oke, langsung saja kita baca kitab Jurumiyahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma inna wa akhwatuha fa inna tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Adapun inna dan saudaranya, maka pengamalannya adalah menasabkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Wahya inna wa ana walakina wa ka'na walaita wala'ala. Sedangkan saudara-saudara inna adalah inna, ana, lakina, ka'ana, laita, la'ala. Jumlahnya ada 6. Takulu inna zaitan qaimun walaita amrun sahisun wa ma'asbah dalik. Contohnya adalah inna zaitan qaimun walaita amrun sahisun. Dan contoh-contoh yang serupa. Lafadz inna zaitan qaimun ini awalnya adalah susunan mubtada khobar ya. Jadi inna zaitan qaimun ini awalnya adalah susunan mubtada dan khobar berupa lafadz zaitun qaimun. Semuanya terbaca rafa. Zaitunnya terbaca rafa karena mubtada, kemudian qaimunnya juga terbaca rafa karena menjadi khobarnya mubtada. Setelah kemasukan inna, lafadz zaitun yang awalnya adalah terbaca rafa karena menjadi mubtada menjadi terbaca nasab karena menjadi isimnya inna. Kemudian lafadz qaimun yang awalnya dia adalah terbaca rafa karena menjadi khobarnya mubtada, setelah kemasukan inna menjadi terbaca rafa karena menjadi khobarnya inna. Berarti pengamalan inna ini menasabkan isimnya. Berarti lafadz zaitan ini terbaca nasab karena nasabnya adalah fathah karena dia termasuk isim mufrad. Kemudian qaimun ini menjadi khobarnya terbaca rafa, tanda rafanya adalah dhammah karena dia adalah termasuk isim mufrad. Dan contoh-contoh yang serupa dengan ini semua, artinya mulai inna, ana, lakina, ka'ana, laita, la'ana, ini pengamalannya semuanya sama, yakni menasabkan isim dan merofakkan khobarnya. Kemudian kita akan melangkah menuju kepada faedah-faedah dari inna dan saudaranya. Tapi sebelum itu yang perlu kita ketahui adalah ada perbedaan mendasar antara inna dan ana. Jadi sebelum kita mengetahui faedah inna dan saudaranya, kita ketahui dulu apa perbedaan inna dan ana. Perbedaan mendasar antara inna dan ana untuk yang pertama, kalau ana ini sebelumnya harus didahului sebuah lafadz, sedangkan inna ini tidak perlu. Kalau inna kan contohnya seperti ini, inna zaitan qaimun, dia bisa berada di awal kalimat tanpa didahului oleh apapun. Tapi kalau ana ini tidak bisa, dia harus didahului sebuah lafadz terlebih dahulu. Contohnya seperti ini, balagoni ana zaitan muntolikun. Ana ini terbaca fathah hamzahnya tatkala sebelumnya ini ada sebuah lafadz. Balagoni ana zaitan muntalikun, telah sampai kepadaku kabar bahwa Zaid adalah orang yang pergi. Tapi kalau inna ini tidak boleh, dia berada pada awal sebuah kalimat tanpa didahului oleh lafadz apapun. Contohnya inna zaitan qaimun, sungguh Zaid adalah orang yang berdiri. Ini perbedaan pertama. Kemudian perbedaan yang kedua antara inna dan ana adalah bahwa ana ini dapat ditakwil menjadi masdar dari khobarnya tatkala khobar tersebut ini mustaq dari sebuah masdar. Contohnya masih sama, balagoni ana zaitan muntolikun. Muntolikun ini adalah khobar dari lafadz ana, dan ini merupakan khobar yang mustaq dari sebuah masdar. Artinya muntolikun ini kan isim fa'il, dia tercetak dari sebuah masdar yakni intilakun. Berarti namanya khobar mustaq. Ketika khobarnya ini mustaq, maka ana ini bisa ditakwil menjadi masdarnya khobar. Berarti pentakwilan seperti ini, balagoni intilaku zaidin, telah sampai kabar padaku kepergian Zaid. Berarti ana ini ditakwil dengan masdarnya khobar tersebut. Kalau umpama khobarnya bukan dari lafadz yang mustaq, maka ananya ini ditakwil menjadi lafadz kaunun. Umpama kita contohkan di sini, balagoni ana zaitan abaka, telah sampai padaku bahwa Zaid adalah ayahmu. Apakah ini merupakan khobar dari ana dan dia bukan mustaq dari sebuah masdar. Jadi abun itu tidak ada masdarnya. Maka ketika semacam ini ananya ditakwil dengan lafadz kaunun. Berarti pentakwilannya adalah
balagoni kaunu Zaidin abaka, telah sampai kabar padaku bahwa adanya Zaid adalah ayahmu. Kemudian perbedaan yang ketiga bahwa ana ini merupakan mausulul harfi yang silahnya adalah isimnya itu sendiri, sedangkan ina ini bukanlah mausulul harfi. Ini tiga perbedaan mendasar antara ina dan ana. Kemudian kita lanjutkan untuk faedah dari ina dan saudara-saudaranya. Wa makna inna wa ana li taukid, makna inna dan ana adalah untuk taukid, walakina lil istidrok, lakina untuk istidrok, wa aka'ana li tasbih, walaita li tamani, wala'ala li taroji wa tawaku. Faidah inna dan ana adalah untuk menguatkan, contohnya inna Zaidan qaimun, sungguh Zaid adalah orang yang berdiri. Terus kemudian yang kedua, lakina, faedahnya adalah istidrok. Istidrok itu menyusul perkataan, artinya istidrok itu menafikan perkara yang dianggap ada atau menetapkan perkara yang dianggap tidak ada. Umpama contohnya di sini kita contohkan. Contohnya adalah lafadz Zaidun sujaun lakina amron jabanun. Zaid adalah seorang pemberani, akan tetapi Umar adalah pengecut. Lakina tadi faedahnya adalah istidrok. Istidrok itu berarti meniadakan perkara yang dianggap ada atau mengadakan perkara yang dianggap tidak ada. Kalimat pertama ini adalah kalimat yang menunjukkan bahwa Zaid adalah seorang pemberani. Berarti asumsinya teman-teman Zaid juga seperti itu, seseorang pemberani juga, akan tetapi ditepis dengan kata lakina. Berarti meniadakan yang dianggap ada, ditepis bahwa ternyata Umar yang statusnya temannya ini adalah seseorang yang pengecut, seperti itu. Berarti lakina ini meniadakan perkara yang dianggap ada atau mengadakan perkara yang dianggap tidak ada. Kemudian wa ka'ana li tasbih, ka'ana ini fungsinya adalah untuk menyerupakan. Contohnya adalah lafadz ka'ana Zaidan asadun, Zaid seolah-olah seperti halnya macan. Berarti ka'ana ini faedahnya adalah menyerupakan isim terhadap khobarnya, menyerupakan Zaid terhadap khobarnya yang berupa macan ini, seolah-olah Zaid adalah macan. Kemudian yang selanjutnya adalah laita, faedahnya adalah tamani. Tamani itu berarti berangan-angan, mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi atau sulit terjadi. Umpama kita contohkan di sini. Contohnya adalah laita sababa aidun, barangkali masa muda akan kembali. Sababa ini adalah isim daripada laita, dibaca nasab, tandanya fathah karena termasuk isim mufrad. Kemudian aidun ini adalah khobarnya dari laita, terbaca rofa, tandanya adalah dhammah karena dia isim mufrad. Barangkali masa muda akan kembali, ini berarti mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi atau sulit terjadi. Kemudian yang selanjutnya adalah la'ala, faedahnya adalah taroji dan tawako. Kalau taroji dan tawako ini juga sama, sebuah pengharapan, namun hanya terkhusus pada sesuatu yang mungkin terjadi. Perbedaan antara taroji dan tawako, kalau taroji dia mengharapkan sesuatu yang disenangi, sedangkan tawako ini mengharapkan terjadinya sesuatu yang dibenci. Maka kita contohkan untuk yang taroji, berarti mengharapkan sesuatu yang disenangi. Dia umpama senang dengan Zaid, kemudian dia mengatakan la'ala Zaidan qadimun, barangkali Zaid datang. Sedangkan untuk yang berfaedah tawako, ini berarti dia mengharapkan sesuatu yang dibenci. Ini contohnya seperti la'ala Zaidan halikun umpama. Dia benci dengan Zaid, terus kemudian dia mengatakan la'ala Zaidan halikun, barangkali Zaid binasa. Ini karena dia benci dengan Zaid, maka la'alanya ini berfaedah tawako, berarti dia mengharapkan sesuatu yang dibenci. Sedangkan kalau la'ala yang disitu berfaedah taroji, berarti dia mengharapkan sesuatu yang disukai. Karena dia suka dengan Zaid, maka dia mengatakan la'ala Zaidan qadimun, seperti itu. Inilah faedah-faedah dari inna dan saudaranya. Kemudian untuk amil nawasi yang ketiga, dona dan saudaranya, kita akan jelaskan pada pertemuan selanjutnya.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.